Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah Statistika dan Sains Data ini kita akan mengerjakan tugas case-based learning. Kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daryl Pradipta, NIM 124490074. Nama saya Rizky Tadi Anggraini dengan NIM 124490047. Dan saya Nasib Maulito Dadaya dengan NIM 124490059. Untuk tugas case-based learning, instruksinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu kami akan menampilkan video presentasi selama kurun waktu 5-7 menit. Kemudian untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama kami akan menuliskan hipotesis dalam bentuk H0 dan H1. Kemudian kami akan mengidentifikasi jenis uji yang tepat. Kemudian kami akan melakukan uji normalitas, lalu kesamaan variansi, kemudian uji hipotesis yang sesuai dengan kasus. Kemudian kami akan menyimpulkan hasil dari apa yang telah kami dapatkan. Kemudian saya telah membuatnya ke dalam bentuk Excel. Untuk kasus 3, itu latar belakangnya dua waduk X dan waduk Y diuji untuk kandungan kekaruhan. Sampel independen diambil dari tiap waduk. Apakah rata-rata turbidity berbeda? Apakah terdapat perbedaan tingkat kekaruhan antara waduk X dan waduk Y? Jadi untuk soal ini, yang pertama itu kita akan menentukan hipotesisnya tadi. Untuk hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kekeruhan antara waduk X dan waduk Y. Sementara untuk hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan antara rata-rata tingkat kekeruhan antara waduk X dan waduk Y. Kemudian untuk uji normalitas itu nilai signifikan pada waduk X itu bernilai 0,849. Maka kemudian untuk waduk C itu nilai signifikannya bernilai 0,89, sehingga asumsi normalitas itu terpenuhi dan uji T itu berpasangan dapat dilakukan seperti di tabel sebelahnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk perhitungan secara manual. Baik. Dari sini kita bisa membuat hipotesis menjadi dua hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 adalah di mana rata-rata dari X tidak terdapat perbedaan antara rata-rata waduk X dan waduk Y. Sementara itu H1 adalah terdapat perbedaan antara waduk X dan waduk Y. Ini adalah kedua data dari kedua waduk tersebut dengan jumlah masing-masing data adalah 10, yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan 10. Lalu pada tahap awal kita mencari rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlah data dari X dibagi dengan total nilai data X. Itu adalah 13,5. Dan begitu juga untuk rata-rata X bar Y. Lalu simpangan baku kita menggunakan rumus ini dan didapatkan hasil simpangan baku X dan simpangan baku Y adalah masing-masing 1,58. Lalu untuk mencari SP, spool variance, SP kuadrat adalah sebagai berikut. Dan kita mendapatkan hasil SP kuadrat adalah 2,5. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan akar, yaitu SP sama dengan akar 2,5. Lalu kita hitung, kita mendapatkan hasil yaitu 1,58. Lalu untuk mencari T hitung, kita menggunakan X bar dari rata-rata X dikurang X bar dari Y bagi SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Lalu kita mendapatkan T hitung adalah 5,66. Untuk alfa kita mendapatkan 0,025 dan DF adalah 18. Lalu kita menghitung T tabel. T 0,025,18 yaitu 2,1 sesuai apa yang di tabel. Dan karena T hitung lebih besar daripada T tabel, 5,66 lebih besar daripada 2,1, maka dapat kita pastikan H0 kita tolak dan H1 kita terima. Yang pada artinya
terdapat perbedaan antara waduk X dan waduk Y. Selanjutnya itu kesimpulan, yaitu uji varied sample t-test. Ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel yang berpasangan, yaitu waduk X dan waduk Y. Rata-rata nilai waduk X adalah 13,50, sedangkan waduk Y adalah 9,50. Selisih rata-rata sebesar 4,00 ini menunjukkan potensi perbedaan yang signifikan. Dan kedua variabelnya memiliki standar deviasi yang sama. Ini menunjukkan sebaran data yang seragam. Untuk n-nya tetap sama, 10. Standar error mean-nya juga sama, 0,5000 di waduk X dan waduk Y. Nah, selanjutnya di tabel varied sample correlations. Interpretasi. Korelasi sebesar 0,333 menunjukkan hubungan yang lemah antara waduk X dan waduk Y. Nilai signifikasinya 0,347, lebih besar dari 0,05. Artinya korelasi tidak signifikan secara statistik. Nah, itu kesimpulan terakhirnya. Berdasarkan hasil uji varied sample t-test, dapatkan perbedaan yang signifikan antara waduk X dan waduk Y. Nah, selanjutnya ada rata-rata waduk X secara konsisten lebih tinggi daripada waduk Y. Korelasi antara variabel lemah dan tidak signifikan menunjukkan bahwa perubahan pada suatu variabel tidak terlalu mengaruhi yang lain. Selanjutnya, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi teknis, atau perancangan pengelolaan waduk yang lebih efisien. Demikian pemaparan dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.